Oke, kita minggu ketiga ini ngomongin tentang hubungan masyarakat, konsep publik bagi organisasi. Nanti ada definisi-definisi publik, masa, dan sebagainya. Biar nggak bosen, nanti banyak diskusi lah kita di slide ini. Saya sudah menyiapkan beberapa diskusi. Oke, teman-teman. Pertama, kalau ngomongin humas, berarti kan humas tuh ada ini ya, ada, silakan teman-teman lihat screen-nya. Saya sudah sharekan PPT-nya. Humas itu ada objeknya, ada sasarannya. Siapa sih sasarannya? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ada istilah publik. Nah, nanti dalam istilah publik ini ada beberapa perspektif untuk mendefinisikan apa sih publik itu, gitu, atau siapa sih publik itu, gitu. Jadi pertama yang perlu digarisbawahi bahwa publik itu tidak sama dengan masyarakat. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya publik itu public, P-U-B-L-I-C, dibacanya public. Sedangkan kalau masyarakat itu society dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang membedakan? Pertama kita bisa melihat dari perspektif sosiologinya bahwa yang namanya publik itu adalah sekelompok orang yang dihadapkan oleh sebuah isu. Jadi ada isu yang kemudian ditanggapi oleh publik tersebut. Kemudian dari isu tersebut, si publik ini akan memiliki pendapat yang berbeda atau yang kontroversial dengan yang sedang dibahas. Kenapa? Karena kalau ada isu, maka akan ada yang pro dan kontra. Ada yang berbeda dalam cara menyikapi dan menyelesaikan isu tersebut. Nah, ini namanya publik. Kemudian, publik secara sosiologis juga diperspektifkan, dia akan mendeskripsikan atau mereka akan mendiskusikan cara-cara atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan isu tersebut. Contoh nih, beberapa waktu lalu ada isu kenaikan BBM. Maka orang akan banyak memberikan argumen kenaikan BBM ini wajar atau tidak. Misalkan ketika zaman awal-awal atau zaman 2-3 tahun lalu kali ya, ketika harga bensin, harga Pertalite, harga Pertamax itu mengikuti harga pasar. Untuk bensin sih enggak sih, untuk premium enggak. Tapi untuk yang harga Pertamax itu mengikuti harga pasar. Jadi kalau harga pasar naik minyaknya, maka harga Pertamax juga naik lagi gitu. Kemudian kan memunculkan banyak pendapat. Ada yang mengatakan, wah BBM ini kan harusnya haknya masyarakat yang dijamin oleh negara sehingga harus disubsidi gitu. Tapi ada yang bilang kalau subsidi terus uangnya harusnya bikin jalan, harusnya bikin jembatan, harusnya bikin bendungan, malah dibuat subsidi yang tidak produktif, yaitu BBM gitu. Nah, ini pendapat-pendapat yang muncul dari publik menanggapi isu kenaikan BBM. Nah, sekarang juga isu BBM ini tenggelam sih sebenarnya, kalah sama coronavirus. Padahal kalau teman-teman mengikuti isu harga minyak dunia sekarang tuh lagi rendah-rendahnya. Mungkin paling rendah dalam 10 tahun terakhir kali. Jadi harga minyak itu sekarang $30 per barel. Barel tuh hitungan minyak lah. Spesifiknya berapa, pokoknya ada gitu. Berapa liter atau berapa galon gitu biasanya di setarakannya. Nah, jadi sekarang nih kalau teman-teman mengikuti BBM, ada mengikuti harga minyak dunia, rame nih. Jadi Saudi ini lagi ngambek. Lagi ngambek sama yang lain. Jadi kenapa BBM tuh sekarang relatif murah dibandingkan sebelumnya. Jadi harga BBM tuh sekarang ada di kisaran sekitar 50 sampai $60 sebelum yang terbaru ya. 50 sampai $60. Bahkan pernah sampai $40. Padahal harga yang pernah tinggi itu zamannya, katakan zaman awal-awal Jokowi atau zaman akhirnya SBY itu sampai
90 sampai 120 dolar. Nah, kemudian Amerika itu menemukan cara bagaimana mengambil minyak di dalam bumi dengan cara yang lebih efisien dan akhirnya menghasilkan banyak minyak gitu. Nah, karena Amerika berhasil menghasilkan banyak minyak dengan istilahnya shale gas, maka akhirnya produksi minyak di dunia ini banyak gitu. Karena banyak kan jadi murah. Sedangkan yang namanya konsumen terbesar BBM itu adalah Amerika. Amerika itu penduduknya cuma 5% atau 5% dari dunia lah. Tapi konsumsi energinya itu 20% dunia. Jadi mereka ini rakus juga. Penduduknya sedikit tapi konsumsi energi tinggi. Nah, karena Amerika menghasilkan banyak minyak, akhirnya ya murah nih harga di dunia. Nah, sekarang nih ada organisasi penghasil minyak dunia namanya OPEC. Bulan lalu itu kumpul agar minyaknya stabil, maka masing-masing negara tuh harus mengontrol. Kamu tuh bikinnya segini aja, kamu segini aja gitu. Jangan banyak-banyak. Kalau misalkan memproduksinya banyak atau mengambilnya tuh ngebornya banyak, nanti di pasaran kebanyakan minyak gitu. Kalau kebanyakan minyak, ya murah harganya gitu. Nah, ternyata di OPEC itu nggak deal, nggak setuju. Yang paling ditekan kan Arab Saudi itu negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia. Dia disuruh menurunkan produksinya, nggak mau. Terus Rusia juga nggak mau, Rusia juga penghasil minyak juga. Jadi semuanya berlomba-lomba menghasilkan minyak sebanyak-banyak mungkin. Akhirnya sekarang ini di dunia minyak itu banyak diproduksi sehingga murah harganya. Nah, makanya kalau nggak ada isu corona, sekarang nih Indonesia mungkin akan ada demo-demo lagi nih sebenarnya. Demo untuk menurunkan harga BBM. Karena harga minyak dunia lagi murah. Karena harga minyak bumi minyak dunia murah harusnya diturunkan. Makanya terakhir sebelum isu corona merebak, Jokowi itu sudah memerintahkan tuh untuk mempertimbangkan kembali harga BBM. Jadi pengennya diturunkan. Karena sekarang nih Pertamina lagi untung besar kalau harga bensin yang diturunkan. Belinya murah, dijualnya mahal karena belum diturunkan. Nah, itu contoh dari isu kenaikan BBM. Ya, ini definisi publik. Ini singkat saja untuk wawasan teman-teman terkait dengan minyak dunia dan BBM. Kemudian dari perspektif ilmu komunikasi, yang disebut dengan publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan perhatian yang sama. Ya, dari sisi komunikasi, orang yang memiliki perhatian terhadap hal yang sama itu disebut dengan publik. Kalau misalkan saya concern dengan isu kenaikan BBM yang sekarang atau isu penurunan harga BBM, ketika ada orang yang banyak seperti saya atau sekelompok orang yang sama seperti saya, berarti saya adalah publik dalam hal harga minyak dunia tadi gitu. Nah, dalam perspektif ilmu komunikasi, publik juga bisa didefinisikan bahwa sekelompok orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu organisasi. Ini kata Newsom, Tuck, dan Krusberg. Dia mendefinisikan seperti itu. Jadi kalau kita sama di sebuah organisasi, kita disebut juga dengan satu buah publik gitu. Nah, publik itu tidak sama dengan audiens atau penonton. Kira-kira apa nih perbedaannya publik dengan audiens? Kalau audiens itu lebih pada sekumpulan orang yang tertarik dengan pesan-pesan media yang bersifat pasif, Oke. sedangkan publik bersifat aktif. Betul. Penekanan adalah sifat pasif dan aktif. Jadi kalau audiens itu penonton yang cuma nonton aja. Nggak nggak kemudian berargumen atau memberikan masukan dan sebagainya. Jadi perbedaan istilah publik dan audiens atau publik dengan penonton adalah di kata pasif dan aktifnya terhadap sebuah isu. Next. Kemudian ada perspektif publik dari sisi ilmu humas atau public relation. Jadi menurut perspektif ini disebut publik ketika ada kelompok orang
yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik internal maupun eksternal. Ini menurut Jeffkins. Kemudian didefinisikan pula bahwa sekelompok orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan yang sama dengan suatu organisasi dan bersifat aktif. Jadi penekanannya dari sisi ilmu humas adalah dia ada keterkaitan dengan sebuah organisasi dan ada kepentingan yang sama. Nah, dalam organisasi, publik itu dibagi menjadi dua. Pertama, publik internal, yakni orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan kedua, publik eksternal, orang-orang yang ada di luar organisasi. Yang kemudian orang-orang tersebut memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan organisasi tersebut. Misal, kalau skala kecil, ada BEM Kosa gitu. Mas Ainul ketuanya, teman-teman yang lain anggotanya gitu. Mas Anwar divisi keagamaan. Nah, berarti Mas Anwar adalah publik di BEM Kosa. Nah, tapi teman-teman yang lain yang tidak menjadi pengurus BEM Kosa, maka mereka adalah publik eksternal. Tetapi memiliki kepentingan terhadap BEM Kosa karena butuh informasi, butuh kegiatan yang diperlukan oleh BEM Kosa misalkan gitu. Nah, publik akan selalu memberikan opini. Makanya ada istilah opini publik. Apa sih opini publik itu? Opini publik adalah pernyataan atau ekspresi sekelompok orang yang mempunyai kaitan dengan suatu organisasi tentang sebuah isu atau masalah. Jadi opini sendiri definisikan sebagai pernyataan atau ekspresi tentang suatu hal melalui bahasa verbal dan non-verbal. Maksudnya apa? Dalam memberikan argumen, memberikan pernyataan, atau mengekspresikan pandangan terhadap suatu masalah, bisa lewat oral, lewat omongan gitu, atau lewat tulisan atau non-verbal. Nanti akan menghasilkan pro, kontra, atau netral terhadap masalah tersebut. Jadi publik ini bisa misalnya setuju, bisa jadi berlawanan, bisa jadi tidak menyetujui dan tidak juga melawan gitu, atau yang disebut dengan netral. Ini saya coba ambil nih yang lagi tren, lagi menghangat. Kira-kira maksudnya apa nih teman-teman? Ada yang bisa membaca nggak dua diagram yang saya taruh di sini? Coronavirus, your daily life. Apa nih? Yuk, ada yang tahu maksudnya apa? Kehidupan sehari-hari setelah coronavirus. Ada ini kalau di chartnya ini ada Demokrat, Independen, ada Republikan. Yuk, ada yang bisa ngasih komentar? Cek dulu ya. Nih, teman-teman. Lumisan. Apa? Bangsa Republik lebih sedikit khawatir, Mas, kata Mas Slamet. Bangsa Republik itu siapa tuh? Kalau nggak salah Amerika, Mas. Oh, in Amerika, sip. Ya, jadi ada yang lain, coba. Ini dalam menanggapi apa nih? Coronavirus. Negara-negara Republik, kata Mas Slamet. Nih, sekalian saya cerita. Kalau di Amerika, partai itu ada berapa? Dua. Ada dua. Disebutnya Partai Demokrat sama Partai Republikan. Republik. Jadi di Amerika itu kutubnya jelas, teman-teman. Kalau kita gambarnya gini, kalau Republik itu representatif dari kalangan-kalangan konservatif.
kalangan-kalangan yang tua, ortodoks. Maksudnya pikiran-pikirannya itu disebutnya kalau kata orang-orang sih nggak liberal lah ya, nggak terbuka. Kalau yang Demokrat itu yang terbuka. Jadi kalau Republik yang sekarang nih, Trump itu Republik, George Bush itu Republik, Demokrat itu Obama itu Demokrat, Hillary Clinton itu Demokrat. Nah, apa bedanya? Contohnya kalau misalkan Republik itu nggak setuju tuh adanya LGBT. LGBT itu bertentangan dengan agama. Maka orang-orang konservatif, orang-orang yang berpendapat apa ya, agak keras gitu, agak saklek, itu nggak setuju ada LGBT. Tapi kalau Demokrat ya setuju-setuju aja. Bahkan itu sebuah kebebasan yang harus didukung gitu. Makanya kalau teman-teman di Amerika ada wali kota apa ya, Arkansas atau apa gitu, wali kotanya itu ini homo, gay. dan itu dipublikasikan karena dia dari Demokrat gitu. Jadi biasa-biasa aja di Amerika itu seperti itu. Atau isu ini aborsi. Isu aborsi Republik tuh sangat menolak. Karena Demokrat menyetujui karena itu haknya si ibu yang mau mengandung itu, mau digugurkan atau enggak gitu. Nah, itu ekstrim tuh kubunya antara pro dan kontra. Hal-hal lain juga sama. Ini kalau ini tadi saya lebih cenderung kayaknya kalau dari sisi kita mungkin yang beragama Republik ini bagus, tapi Demokrat jelek gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang Republik ini sangat jelek juga. Misalkan kayak kalau misalkan Amerika punya kebijakan perang nih, perang Irak, itu siapa yang menyetujui? Teman-teman orang-orang Republikan. Kalau orang-orang Demokrat nih lebih setuju perdamaian gitu. Makanya ketika zamannya Obama ya nggak banyak konflik seperti sekarang ketika zamannya Trump gitu. Nah, itu ciri karakter orang Republik sama Demokrat di Amerika. Nah, mereka kan berarti kalau dalam diskusi sekarang nih publik di Amerika tuh terdiri dari dua, ada Republik ada Demokrat. Menanggapi isu coronavirus pun mereka terbagi menjadi dua tuh. Dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei di Amerika, bahwa orang Demokrat itu lebih percaya bahwa yang namanya ini, kalau sebelah kiri ini total Demokrat yang mengatakan bahwa ada pengaruh dari coronavirus dalam kehidupan sehari-hari itu tinggi, 75%. Sedangkan orang Republikan itu dikit banget yang percaya tuh. Cuma di bawah 30, makanya 25-30% yang mengatakan ya nggak berpengaruh atau sedikit berpengaruh gitu. Demokrat lebih kecil, karena Republikan itu lebih besar. Makanya kalau teman-teman lihat hari ini perkembangan coronavirus di Amerika itu paling tinggi. Sekarang tuh udah nyampe 100.000 orang. 120 bahkan. Jadi sudah lebih banyak dibandingkan Cina. Ini karena apa? Karena di sana Republik yang sekarang jadi presiden aja dari Republik, artinya mayoritas di sana juga masih meyakini bahwa coronavirus itu tidak masalah gitu. Dalam artian kalau teman-teman ngikutin publik Twitternya Trump, itu Trump pernah bilang, lah ya orang ya kayak ini aja gitu, kayak virus flu biasa aja corona itu gitu. Karena bagi orang-orang Republikan termasuk Trump itu berpikiran gini, teman-teman kalau misalkan melihat bagaimana negara-negara mencoba untuk mengurangi dampak corona, kan ada sana lockdown ya yang paling umum. Ada lockdown. Kalau nggak lockdown ada rapid test atau masif test seperti yang dilakukan Korea. Korea tuh banyak tes tuh. Sehingga begitu banyak yang dites, akhirnya ketahuan, oh ini yang positif sekian. Yang positif inilah kemudian di karantina gitu. Jadi spesifik melockdownnya. Lockdownnya adalah orang, bukan kota. Tapi kalau Cina itu kotanya yang di lockdown gitu. Nah, itu dua yang sudah dilaksanakan oleh berbagai negara. Nah, kalau si Trump itu dia punya pemikiran gini, yang namanya virus itu nanti dia berkembang terhadap manusia. Tetapi tubuh kita tuh akan menciptakan antibodi dari virus tersebut. Ketika antivirusnya bagus atau antibodinya bagus, maka virus akan mati. Akan kalah, bukan mati sih, akan dorman, akan kalah dalam tubuh kita. Sehingga ya manusia akan semakin kuat gitu dengan adanya antibodi yang dikeluarkan. Tapi di sisi lain memang nantinya orang-orang yang nggak kuat antibodinya ya akan mati gitu.
Nah, bagi Trump itu hal yang wajar, itu seleksi alam katanya. Jadi ya biarkan aja itu menyebar, nanti orang akan memiliki antibodi sendiri gitu. Kalaupun nanti ada yang meninggal, ya berarti ya sudah takdirnya gitu. Itu sampai segitunya Trump mengatakan. Itu namanya jadi makanya tadi ada lockdown, terus kemudian rapid test, yang ketiga namanya istilahnya herd apa ya? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Tapi intinya gitu. Intinya adalah manusia itu yang namanya seleksi alam itu benar adanya, bahwa tubuh kita pun akan merespon virus itu. Nah, seberapa kuat orang melawan virus itu ya tergantung masing-masing orangnya. Bagi Trump sih itu wajar, nanti ya silahkan gitu, tinggal dicatat ya yang mati berapa gitu. Makanya saya lihat satu video dari Amerika itu, seorang pastor yang kebetulan dia Republikan gitu, dia mengatakan jangan terlalu panik dengan coronavirus, coronavirus itu nggak ada apa-apanya. Coba kalkulasi yang meninggal berapa di dunia ini, misalkan katakan total yang meninggal tuh mungkin sekitar 30.000 orang kali ya, belum nyampe 100.000 orang lah. Kata dia tuh bilang 100.000 orang katakan, nah dibandingkan dengan total penduduk bumi itu hampir 2 miliar apa 3 miliar, 2 miliar mungkin. Hampir 2 miliar penduduk bumi. Itu nothing, itu nggak ada artinya katanya. 100.000 banding 2 miliar. Kalau saya denger itu, kalau lo yang mati, nggak nothing tuh. Nah, artinya itu wacana atau itu adalah tanggapan publik terhadap coronavirus di Amerika. Hanya kalau kemudian sekarang saya sih melihatnya sekarang Amerika itu paling tinggi, ya wajar banget gitu, karena ya publik juga masaknya seperti itu gitu. Yang kasihan memang kan kayak misalkan Itali gitu, Itali sampai sudah 10.000 yang meninggal karena penduduknya usianya tua. Artinya kalau mengambil teorinya Trump yang mengatakan ya biarkan virus ini nyebar, nanti orang yang kuat akan mampu melawan, orang yang kuat ya akan mati gitu. Nah, kalau teori seperti itu diterapkan di negara-negara yang orang tuanya atau orang usia tuanya lebih tinggi, ya seperti Italia akhirnya banyak yang mati gitu. Karena sudah tidak kuat gitu. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana publik merespon sebuah isu. Ini isu di coronavirus. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan nggak? Ini kayaknya agak sepi nih hari ini. Ada yang tanyakan dulu atau teman? Atau didiskusikan? Nah, ini benar. Kalau kata Mas Slamet, lebih santuy dalam menghadapi. Iya, Republik termasuk yang seperti itu. Lebih santuy. Tapi sekarang kan ada yang kebijakan yang luar biasa tuh. Amerika tahu bahwa sesantuy-santuйnya mereka tetap aja yang namanya panic buying, kemudian apa namanya, ekonomi melemah kayak tadi teman-teman mungkin merasakan gitu, lemburan sudah jarang, pabrik sudah mulai memperhitungkan gitu. Nah, itu semua negara mengalami itu dan Amerika juga mengalami hal tersebut. Ini Mas Miftah mau izin, silakan Mas Miftah kalau ada kegiatan lain. Nah, Amerika nih sekarang nih keren banget. Mereka menstimulus, memberikan subsidi untuk kegiatan ekonominya sebesar 32.000 triliun ya. 32 triliun itu kalau dibandingkan dengan APBN-nya Indonesia itu 14 tahun APBN Indonesia. Ini kan APBN sekitar 3.000 triliun ya, 2.000-3.000 triliun gitu. Amerika membuat subsidi 32.000 triliun. Jadi kalau bayangin gini teman-teman, kalau Jokowi ini ngasih BLT nih gara-gara coronavirus untuk orang-orang yang ringkih atau rentan terhadap kasus coronavirus ini, BLT-nya katakan kasih satu orang 300.000 gitu per bulan. Kalau Amerika itu 13 kali lipatnya gitu BLT-nya. Itu sederhananya sih, tapi yang nggak sesederhana itu sebenarnya. Tapi yang jelas Amerika itu membuat subsidi sebesar 32.000 triliun. 32.000 triliun. Nolnya berapa tuh ya? Banyak, Mas. Banyak. Nah, itu ciri bahwa ya sebenarnya coronavirus mau disepelekan, mau dianggap santai, mereka tetap terdampak gitu. Dan ini luar biasa. Bahkan berita yang terakhir
Saya dengar Trump sampai memohon ke Xi Jinping, Mas ya. Bisa jadi. Kalau sekarang Korea yang lagi untung nih. Mereka negara pertama, atau Korea ini negara pertama yang kemudian membuat rapid test, tidak melockdown, artinya tidak berakibat terhadap ekonomi secara besar di negara ini, tetapi menciptakan metode pengetesan yang banyak seperti ini. Bayangkan Korea yang dites 250.000 orang, yang positif cuma 9.000. Artinya nggak ada 1%-nya tuh yang positif itu. Cuma berapa persen yang dites. Nah, makanya kemudian Korea sekarang lagi banyak dicari nih test kitnya. Untuk ngetes cepat itu pakai bagaimana caranya. Kalau teman-teman di sini ada peneliti-peneliti di bidang itu, teman-teman saya yang researcher di sini atau S3 di sini, sebenarnya untuk menjual produk tes ini panjang, harus ada waktu berapa bulan sampai berapa tahun pengecekannya, itu standarisasinya. Tapi karena semua negara butuh, akhirnya diizinkan nih Korea dan diizinkan oleh WHO Korea untuk menjual. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia memesan dari Korea untuk pengecekan massal ini. Pokoknya apa yang dilakukan Korea ini balik lagi untuk mereka nih, untung juga mereka akhirnya karena jadi patokan negara-negara lain. Amerika sampai belajar gitu kan. Indonesia, negara-negara lain. Kemarin saya baca update-nya Mas Slamet apa ya? Korea hanya memprioritaskan 3 beberapa negara. negara saja untuk mendapatkan tes kit itu. Gitu. Nah, ini udah kita skip ke coronavirusnya. Balik lagi. Jadi itu gambaran saja bagaimana publik itu memberikan perspektif mereka atau reaksi mereka terhadap sebuah isu. Nah, kemudian dalam buku yang teman-teman pegang, ada juga istilah publik sebagai massa. Nah, kita akan membedakan pengertian massa. Apa sih massa itu? Secara sosiologis, massa didefinisikan sebagai sejumlah besar orang yang berkumpul di suatu tempat yang sama dan tertarik pada suatu peristiwa. Sedangkan secara psikologis adalah orang yang sangat banyak, tetapi massa ini tidak selalu berada di tempat yang sama atau terpisah secara psikologis. Jadi ya orang yang punya interest terhadap sesuatu tetapi tersebar di mana-mana secara psikologis. Secara komunikasi, massa disebut sebagai sejumlah besar orang yang tersebar secara geografis, heterogen itu artinya bermacam-macam, anonim itu artinya tidak jelas identitasnya. Kemudian mereka ini menerima pesan komunikasi melalui media massa, cetak, dan elektronik. Contohnya publik organisasi media massa atau pasta gigi X gitu. Jadi kalau misalkan massa ini dia memiliki kecenderungan untuk merespon hal yang sama dalam suatu kasus gitu, suatu isu. Ini slide yang berapa tahun yang lalu. Ini mana kalau ngeling ya. Wah, saya lagi download video muka. Nah, ini contoh definisi massa. Kalau tahun 2017 lalu kita sempat ramai ada Dewa 12, kemudian 2018, 19 sampai ada reuni 212. Kemudian yang diklaim itu kan berapa banyak jumlahnya gitu. Ketika demo 212 disampaikan banyaknya itu sampai 7 juta. Kemudian reuninya sekian juta. Kemudian orang semakin menganalisa lebarnya Monas itu berapa, lebarnya HI itu berapa. Kalau misalkan 1 meter itu kemungkinan orang bisa berdiri itu berapa orang gitu. Nanti tinggal dikalikan luasnya dan sebagainya. Akhirnya saling klaim berapa banyak jumlahnya gitu. Tapi yang paling penting adalah itu adalah contoh dari yang namanya massa. Ketika ada sekelompok orang yang kemudian memiliki isu yang sama yang disampaikan. Dan dia berkumpul di suatu tempat. Jadi secara sosiologis itu adalah massa.
Nah, selain massa, ada istilahnya publik sebagai kelompok kepentingan. Jadi ada istilah-istilah yang mirip-mirip ya. Ada massa, publik, kelompok, masyarakat, kemudian tadi massa, kelompok, publik, mirip-mirip lah. Nah, kalau secara kelompok, publik itu didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan ikatan yang mempersatukan mereka. Kelompok itu mempunyai dua tanda psikologis. Pertama, anggota kelompoknya merasa terikat dengan kelompok yang dibentuk, sehingga ada rasa memiliki atau sense of belonging. Kemudian ada ketergantungan antar anggota kelompok, sehingga setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Contohnya nih, karyawan organisasi. Dia terikat dalam mencapai tujuan organisasi. Cuman diikat oleh sense of belonging. Karena dia karyawan di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut, maka ya saya merasa memiliki atau saya merasa dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga perusahaan tersebut bisa menjadi pengikat karena dia dapat sejahtera oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, ini namanya kelompok kepentingan. Jadi publik itu bisa juga didefinisikan sebagai orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi atau perkumpulan yang dimana orang-orang tersebut terikat dan mengikat. Terikat tuh karena saya ada di dalamnya, mengikat karena saya secara kewajiban juga memang ada di situ gitu. Ini istilahnya publik sebagai kelompok kepentingan. Nah, ini diskusi pertama deh. Kalau lihat dua foto ini, foto apa ini? Orang berkumpul. Orang berkumpul. Kalau yang kiri, yang putih-putih ini apa nih? Kelihatannya tuh reuni Akbar 1212 Mas ya. 12. Kalau yang kanan, Demo MPR. 98. demo 98. Lol. Nah, apa perbedaan publik sebagai massa dan publik sebagai kelompok kepentingan? Yang itu sebagai kelompok kepentingan. Yang mana, kiri atau kanan nih? Monas. Monas. Kalau yang DPR? Dua-duanya sama sih, punya kepentingan ya. Dua-duanya punya sama punya kepentingan. Oke, yang lain. Silakan berpendapat. Mana yang kalau yang kanan itu publik sebagai kelompok atau kepentingan, kalau yang kiri itu publik sebagai massa. Berarti yang kiri itu maksudnya yang DPR. Reuni. Yang reuni Mas. Oh, yang ini. Dia itu sebagai massa, kalau yang DPR itu publik sebagai kelompok. Apa tuh alasannya Mas Teja? Kalau yang yang DPR itu karena mereka yang seperti yang dikatakan Marwah tadi, mereka ada di dalam negara ini dan merasa bertanggung jawab juga dengan negara ini, dengan kondisinya, lalu mereka melakukan, kalau dikatakan mungkin dulu demo lah untuk memperbaiki negara ini. Kalau yang reuni itu mereka tidak saling kenal, tapi mereka berkumpul. Oke. Dan masalah yang mereka hadapi sama. Oke. Menurut saya. Oke, sip. Yang lainnya sama kalau yang kiri itu. Kalau yang lain gimana yang lain pendapatnya nih? Siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa bedanya foto ini? Apa nih? Yuk. Mas Anwar apa Mas Anwar? Kalau yang kiri datang, itu Mas. menurut aku ya, Pak. Baru datang. Oh, datang. Kata Mas Baru nyampe Mas ini. Mustafa. Apa Mas Mustafa gimana? Apa Kalau bedanya? yang kiri itu yang kelompok, yaitu yang memiliki kayak kesatuan dari segi atribut, dari segi perspektif, terus dari segi
apalah pemikiran juga kayak satu gitu. Nah, kalau yang di massa itu dari semua daerah, terus dari semua kalangan tanpa mengenal satu sama lain gitu, Pak. Mungkin gitu. Berarti Apa? kalau yang kiri yang putih-putih ini disebut Kelompok. kelompok. Kalau Nah, yang massa yang sebelah kanan. oke. Oke, yang lain. Saya nggak tahu ya yang benernya mana ya. Silakan teman-teman menganalisa. Kalau misalkan ada dua case ini, case atau kasus pertama perkumpulan ratusan ribu orang atau bahkan bilang jutaan orang di Monas ketika aksi 212, dengan satu lagi kumpulan orang tahun 1998 yang menginginkan penurunan Soeharto di gedung MPR DPR. Ini kelompok atau massa nih kita sebutnya. Tadi Mas Teja, Mas Mustafa sudah sampaikan opininya. Yang lain? Kalau aku sih semua punya kepentingan, Mas. Soal yang kepentingan. Benar, Mas. Mungkin kumpul kayak gitu nggak punya kepentingan gitu. Ya. Itu Mas Slamet tuh jawab itu. Kata kalau Mas Slamet apa Mas Slamet? Ini kalau di TV disebutnya masa semua, Mas. Masa semua ya. Masa aksi ya, masa demo gitu. Masa kerumunan massa ya, benar kan? Semuanya disebutnya massa. Nah, kalau misalkan merujuk ke definisi-definisi yang tadi ya semuanya bisa benar apa yang disampaikan teman-teman kelompok dan massa. Jadi karena masing-masing ada kepentingan yang diusung. Kemudian kalau dari perspektif tadi definisi massa juga sama. Kan massa itu secara sosiologis dia berkumpul di satu tempat. Artinya ya satu berkumpul di Monas, satu berkumpul di DPR dalam apa ya mencari atau mengusung isu yang sama gitu. Tertariknya pada suatu peristiwa yang sama. Secara psikologis dia kalau massa bisa jadi atau tidak selalu berada di tempat yang sama. Kalau kita misalkan ingat 212, ya tidak hanya di Jakarta saja, di kota-kota lain juga ternyata ikutan. Begitupun demo. Demo tidak hanya di DPR saja, ada di tempat-tempat yang lain juga, yang 98 itu. Gitu. Kalau misalkan dari komunikasi, ya tadi, heterogen, anonim, tidak saling kenal, tadi disampaikan. Kemudian mereka juga menerima pesannya ketika itu mungkin dari banyak hal. Kalau misalkan zamannya 212 ya undangan lewat WhatsApp, grup, apa dan sebagainya itu dari sana gitu. Artinya bisa didefinisikan ini dua-duanya bisa juga massa gitu. Tapi kalaupun kita merujuk ke kelompok, kalau misalkan kecenderungan kelompok itu didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan ikatan yang mempersatukan mereka, ada tujuannya. Kemudian yang mungkin sedikit berbeda dari massa adalah kalau kelompok ini dia cenderung katakan ada organisasi yang jelasnya. Makanya ada ketergantungan antar anggota kelompok. Sehingga setiap orang itu terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Artinya masing-masing tuh saling mempengaruhi cara bertindaknya gitu. Kalau misalkan di 212 Berarti itu ya 212 yang masuk gitu. Nah, kalau saya lebih Lebih ke cenderung DPR saya, Mas. Soalnya kan kelompok ada kayak kumpulannya gitu kan. betul. Terorganisir lah gitu. Nah, kalau teman-teman membedah masa yang demo di DPR juga macam-macam tuh organisasinya. Ada Forkot, Forum Kota, BEM, ada apa lagi gitu. Jadi banyak organisasi yang mengikat di dalamnya. Jadi Ini yang Kumpulan lebih banyak.
Nah, dua-duanya ada Ada. kecenderungan disebut kelompok, ada juga kecenderungan disebut dengan massa. Tinggal menganalisanya bagaimana, lebih cenderung ke arah mana. Argumen teman-teman nggak ada yang salah dan nggak ada salah semua atau benar semua gitu. Bisa iya, bisa enggak. Oke deh. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada istilah stakeholder. Nah, ini teman-teman harus familiar atau paling tidak kalau dengar kata stakeholder itu kepikiran apa sih yang disebut stakeholder? Jadi kalau kata Kasali, stakeholder itu adalah setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Kalau kata Freeman, stakeholder itu adalah individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, dan tujuan organisasi. Jadi kalau kita kan suka ngomongnya, ini kita harus laporkan ke stakeholder nih yang berwenang. Stakeholder itu biasanya ngomongnya pimpinan gitu. Nah, ini sesuai dengan Freeman nih. Freeman ini mengatakan ya yang namanya stakeholder itu kelompok orang atau kelompok individu-individu yang dia tuh punya wewenang untuk mengarahkan suatu hal yang terjadi dalam organisasinya. Dan kalau konteksnya UT gitu, kita sampaikan ke stakeholder UT-nya. Stakeholder UT Korea siapa? Ya pengurus-pengurusnya gitu. Itu stakeholdernya. Kalau kita ngomongin perwakilan negara Indonesia atau perwakilan pemerintah di Korea gitu, ya stakeholdernya adalah orang-orang KBRI. Nah, kemudian stakeholder juga didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai ikatan langsung dengan organisasi. Sehingga orang-orang ini memiliki kekuatan dalam mempengaruhi organisasi atau dalam menentukan kebijakan. Serta orang tersebut juga dipengaruhi oleh organisasi. Jadi dia mempengaruhi dan dipengaruhi organisasi. Itu bisa saya sampaikan bahwa definisi stakeholder itu adalah orang yang mampu memberikan pengaruh, mampu memberikan tekanan untuk membuat kebijakan dari sebuah organisasi. Organisasi bisa dari level terkecil sampai level terbesar. Bisa halnya negara, komunitas, sampai perusahaan. Itu disebut dengan organisasi. Mas Slamet tanya, Mas. Apa tuh? Pemegang kendali ya, Mas, itu loh. Stakeholder. Betul. Stakeholder itu pemegang kendali. Dia jadi, nah ini masing-masing itu ada istilahnya atau ada kepentingan dari stakeholder. Jadi batasnya mana dan kemudian kesuksesannya ada di mana sih? Kesuksesan di sini bisa disebut dengan kriteria kepuasannya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan stakeholdernya pemegang saham, maka kriteria kepuasannya dalam perusahaan adalah ketika prestasi keuangannya baik, artinya perusahaannya untung, nggak rugi, profitnya banyak gitu. Maka stakeholder di sini pemegang saham yang berada di situ. Tapi kalau karyawan, maka kalau ngomongnya lain adalah stakeholdernya di lintas sampai karyawan, maka yang menjadi kriteria kepuasan adalah kepuasan kerjanya, gajinya, kemudian dia berhasil mensupervisi, berhasil leading, memimpin bawahannya gitu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi, misalkan teman-teman di sebuah perusahaan, kemudian punya produk. Nah, produknya kan pengen kita tahu ini bagus nggak produknya gitu. Cocok nggak dikonsumsi gitu. Maka ketika kita di perusahaan kemudian mengatakan bagaimana ya produk ini ditanggapi oleh orang lain, maka siapa yang kemudian menentukan bagaimana produk ini disebutnya stakeholdernya. Maka stakeholder di situ adalah konsumen. Nah, maka bagi konsumen kriteria kepuasannya adalah ketika kualitas produknya, pelayanannya, harganya, atau lokasinya sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Jadi definisi stakeholder juga bisa tergantung bagaimana perspektif kita melihat objeknya. Jadi kalau kita bawahan, kita ngelihatnya stakeholder adalah atasan. Tapi bagi atasan pun ketika dia ingin membuat kebijakan, membuat atau mengetahui opini publik,
maka stakeholder yang menjadi objeknya adalah bawahannya gitu. Artinya yang mempengaruhi dia bagaimana menilai sebuah produk gitu. Gitu teman-teman. Ini kalau di pemerintahan, maka bagi stakeholder di pemerintahan, kepuasannya adalah ketika regulasi yang dibuat kemudian dipatuhi oleh warga negaranya atau oleh masyarakatnya. Nah, ini makanya tadi saya sebutkan ada pembagian stakeholder itu tergantung bagaimana kita melihat. Makanya kalau dalam buku dibagi dua, ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Jadi kalau stakeholder internal dalam perusahaan, tadi kalau yang memberikan atau memiliki kepuasannya itu laporan keuangan, maka dia ownersnya atau pemiliknya atau pemegang sahamnya. Dia itu di dalam perusahaan. Atau manajemen yang top eksekutif, yang manajer apa gitu. Karyawan juga stakeholder. Jadi karyawan bisa disebut sebagai stakeholder oleh bawahan-bawahannya, oleh orang yang lebih bawah di bawahnya. Termasuk juga diantaranya keluarga karyawan. Jadi gampangnya gini, kalau misalkan kita adalah warga gitu, kemudian warga masyarakat, kita pengen nih di tempat kita ada ronda misalkan, ada ronda malam untuk menjaga keamanan wilayah kita. Maka kita sebagai masyarakat biasanya mengusulkan ini untuk dilakukan atau tidak kepada Pak RT gitu. Nah, Pak RT ini adalah stakeholder. Nah, kadang kita pun tahu Pak RT ini punya keluarga, ada istrinya, ada anaknya. Maka istrinya, anaknya pun kita bisa menyampaikan kepada istri anaknya bahwa kita punya usul nih, ada ronda di wilayah kita. Nah, maka istrinya, anaknya pun disebut sebagai stakeholder karena dia bagian dari Pak RT tersebut. Nah, bagi Pak RT juga bisa kemudian, oh, keputusan saya ini tidak hanya ada di saya, tetapi harus ada di tangan Pak RW atau di tangan Pak Lurah gitu. Maka stakeholder yang lebih tinggi adalah Pak Lurah gitu. Nah, Pak Lurah nanti siapa? Manajemennya. Manajemen yang lebih atas dari Pak Lurah siapa? Pak Camatnya. Pak Camat lebih itu lagi, maka yang membuat regulasi di pemerintah daerah kota X adalah bupati. Maka ya bupatilah sebagai stakeholder tertinggi di daerah tersebut. Nah, ini jenjangnya seperti itu. Bagaimana kita melihat orang lain menjadi stakeholder atau yang memiliki kepentingan untuk membuat kebijakan. Nah, ini dalam sebuah organisasi keperusahaan, stakeholder internal seperti ini. Kalau yang stakeholder eksternalnya tadi ada konsumen, ada supplier, ada bank, kemudian kompetitor atau pesaing, juga sebagai stakeholder eksternal. Ini istilah stakeholder. Sampai sini dulu ada yang tanyakan dulu nggak? Ini kayaknya agak jelimet nih ya teori-teori humasnya nih. Sedikit jelimet. Sedikit jelimet ya. Intinya sih ini teman-teman, nantinya kenapa humas, kalau saya mencoba memahami modulnya teman-teman, kan kemarin kita mempelajari struktur organisasi itu. Yang namanya humas itu, dia itu pembisiknya pimpinan. Nah, makanya si humas ini harus tahu pertama yang di bawahnya artinya tuh publiknya, siapa yang menjadi sasaran dia untuk memberikan informasi atau untuk mendapatkan feedback, mendapatkan informasi. Kemudian bagaimana dia membisiki manajemen. Nah, ketika kata membisiki, siapa sih yang dibisiki? Maka muncullah istilah stakeholder. Jadi dalam struktur organisasi baik di perusahaan, pemerintahan, atau organisasi umumnya gitu, ya akan ada seperti itu tuh. Ada keterkaitan antara humas dengan pimpinan dan humas dengan warga yang menjadi objeknya. Makanya harus paham siapa tuh warga, apa sih definisi warga gitu. Kemudian stakeholder juga harus dipahami. Nah, termasuk yang sekarang nih, ada istilah publik. Publik itu dibagi beberapa kategori. Ada pertama, publik itu disebut dengan publik aktif. Jadi publik yang mampu atau berani menyampaikan sikap dan pendapatnya dalam bentuk verbal.
biasanya jumlahnya relatif sedikit. Makanya disebutnya kalau publik yang aktif ini orang yang vokal. Vokal tuh apa? Kalau di huruf itu. Bicara. Kalau huruf itu apa? Ada vokal, ada konsonan. Kalau vokal tuh yang huruf apa tuh? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi saya coba memahami kenapa istilahnya kalau orang yang banyak ngomong tuh disebutnya vokal gitu. Jadi kalau saya sih ya, kalau saya nih menebak-nebak nih, orang yang berani ngomong disebut vokal itu karena kalau kita ngomong tanpa ada vokalnya kita tuh sulit. Maksudnya Konsonan. kata-kata, misalkan nih kata jenis, kalau nggak ada E sama I-nya dibacanya apa coba? JNS. JNS. Makanya ada jenis. Jadi dipahami adanya vokal itu mempertegas dan memudahkan kita untuk mengatakan. Makanya orang yang berani ngomong itu sebenarnya orang yang vokal. Nah, ini ini aja sih cocokologi saya. Cocokologi. Cocokologi. Nah, kemudian dalam balik lagi ke ngomong publik aktif nih, ada istilah faktor konformitas, yakni kondisi di mana orang akan mengambil resiko paling kecil dengan mengikuti suara terbanyak. Apa artinya? Kecenderungan orang itu bisa jadi mencari yang konform, yang nyaman, yang conformability, yang tidak kemudian menjadikan dia berbeda dengan yang lain. Makanya orang kalau misalkan yang vokal ini sedikit, karena cenderungnya dia akan tidak nyaman gitu. Sedangkan kalau yang faktor dalam publik itu dia biasanya diem gitu, ngikuti aja suara terbanyak. Ya ini sudah hukum alamnya. Jadi teman-teman tidak bisa memaksa orang untuk kemudian selalu vokal gitu, bahwa kita harus ngomong terus nih, harus melawan terus nih. Ya tapi nggak bisa segitu. Itu sudah naluriahnya manusia adalah mencari konformitas, mencari faktor ternyamannya sehingga dia mengikuti yang suara terbanyak saja. Nah, dalam pembagiannya publik aktif juga dibagi menjadi 3. Ada all issue public, artinya dia akan selalu aktif pada keseluruhan masalah. Contohnya, kalau publik yang aktif nih lembaga konsumen. Jadi lembaga konsumen itu kalau di Indonesia kan ada tuh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, jadi dia menerima isu semua orang untuk kemudian disampaikan gitu. Sehingga dia tuh orang yang aktif di semua isu. Ada single issue. Ada orang atau publik yang aktif pada bagian-bagian tertentu dari suatu masalah. Contohnya konsumen atau tokoh masyarakat. Jadi dia tidak responsif terhadap semua hal, hanya pada hal-hal tertentu saja. Atau hot issue publik, yakni publik yang aktif pada satu isu tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan biasanya didukung oleh media massa. Contohnya misalkan Greenpeace, pemerhati lingkungan itu seperti itu, atau World Wide Foundation, WWF gitu, yang merhati lingkungan. Dia hanya fokus di situ aja, di masalah lingkungan saja gitu. Masalah lainnya nggak diperhatikan. Ini kategori publik aktif. Ada yang seluruh, ada yang satu isu, ada yang hot issue saja. Kalau di buku ada 4 Mas ya? Satunya apa? Publik laten. Apatik publik. Apatik itu apatis, tidak peduli dengan Ya, tidak tertarik pada keseluruhan tidak masalah. tertarik pada itu. Nah ini kalau ini kan kategori yang publik yang aktifnya, yang itu berarti yang termasuk yang tidak aktif. Nah ini ada istilahnya publik laten. Ini yang tadi Mas Teja sampaikan nih. Publik laten ini dia tidak tertarik pada keseluruhan masalah atau disebut dengan apatik publik. Jadi dia tidak sama sekali tidak setuju atau tidak tertarik untuk menyampaikan pendapatnya terhadap masalah yang muncul. Biasanya yang publik laten ini atau yang apatis ini adalah mayoritas, sehingga jumlahnya relatif besar. Kemudian dia tidak sadar jika mereka punya kepentingan. Dan
tadi saya sampaikan tidak beropini dan tidak vokal. Jadi orang-orang yang seperti ini ada dan lebih banyak diamnya. Jadi kalau saya ingin bahasnya lewat ini deh, pendekatan politik misalkan. Dulu kalau dalam perpolitikan itu orang yang banyak ngomong di sosial media itu sebenarnya sedikit tuh. Entah yang dulu cebong salah satu kampret. Kalau dulu ini ya 2019 presiden kemarin itu di luar cebong dan kampret itu lebih banyak sebenarnya gitu. Jadi dua ini kan sangat ini ya, sangat aktif gitu. Sangat aktif berargumen, tapi di luar itu banyak orang yang kemudian laten, artinya tidak reaktif terhadap isu-isu itu dan jumlahnya lebih besar. Makanya kalau misalkan para politikus itu yang dicari adalah publik yang seperti ini karena jumlahnya yang besar untuk dipengaruhi. Gitu. Nah, ini bagaimana Humas menanggapi atau melihat perspektif ini. Jadi kan ini teorinya tadi ya. Teorinya adalah pokoknya orang tuh ada yang aktif, publik aktif, ada publik yang tidak aktif atau laten. Nah, Humas ketika dihadapkan dengan dua kondisi publik seperti ini, maka harus mampu mengidentifikasi bagaimana jenis publik ini. Pertama nih, kalau yang dari sisi Humas, publik laten ini akan memberikan keuntungan ketika opininya positif, sehingga dapat membantu citra dan reputasi organisasinya gitu. Contohnya nih, kalau di kita, ya apa ya, kalau publik yang aktif di bidang pemerintahan misalkan, pemerintah membuat tol, pemerintah membuat bandara baru, pemerintah membuat jembatan baru gitu. Nah, itu kan pemerintah menyampaikan lewat humasnya. Tetapi pemerintah juga butuh nih publik-publik yang aktif, yang mendukung terhadap hal ini. Maka yang benar-benar mensupport yang aktif adalah misalkan buzzer-buzzernya gitu. Nah, ini kemudian jadi publik yang aktif mendukung opininya. Tapi di satu sisi pun ada buzzer yang berlawanan, sehingga ini kerugian. Karena apa? Opininya negatif. Jadi kemudian menyampaikan, kenapa bikinnya jalan gitu, sedangkan di Papua masih ada orang kelaparan gitu. Atau kenapa bikinnya jalan tol, padahal jumlah orang Indonesia yang punya mobil itu masih sedikit. Ya itu argumen-argumen yang kemudian bertentangan dengan yang mendukung. Nah, dua-duanya ini publik yang aktif. Maka publik yang aktif tapi bertentangan ini menimbulkan kerugian bagi Humas gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau publik yang diem-diem saja gitu, yang diem-diem baik gitu ya. Nah, yang diam-diam saja ini dalam situasi yang stabil, dia tidak mempengaruhi aktivitas sebuah perusahaan atau sebuah negara. Jadi, ini keuntungan bagi Humas. Artinya, dia tidak merugikan, tidak juga kemudian mengganggu agenda Humas untuk membuat pencitraan gitu. Tapi di dalam satu sisi, dia sulit untuk diidentifikasi oleh Humas, sehingga agak sulit mengelolanya. Apa maksudnya sulit itu? Jadi misalkan gini, kalau tadi kan ngomongin pemerintah berhasil menciptakan ini nih. Dia tuh nggak berkomentar, nggak ngapa-ngapain. Tetapi ada di satu titik ketika nanti Humas ini membutuhkan citra yang lebih besar, mereka butuh nih publik yang mengakuinya juga lebih banyak gitu. Sehingga butuh dukungan orang-orang yang di luar publik aktif ini untuk mengatakan, oh iya kerjanya pemerintah ini bagus gitu. Nah, tapi karena sulit, mana sih orang-orang yang nggak setuju ini gitu. Nah, Humas bingung nanti mencari sasaran diinformasikannya lewat apa. Gitu. Nah, ini dua perbedaan jenis publik. Nah, makanya sekarang saya punya pertanyaan. Kalau teman-teman diberikan tugas sebagai PR, sebagai public relation dari sebuah perusahaan atau kementerian negara gitu. Bagaimana menjadikan publik yang laten itu harus selalu bermanfaat bagi perusahaan atau negara? Pertanyaan yang sangat sulit. Gimana teman-teman? Hmm, Mas Olehin, kayaknya mau ngomong nih.
Mungkin jejak pendapat, Mas. Karena yang public laten itu. Jejak pendapat, Ya. terus Bagaimana misal pemerintah mengeluarkan kayak bangun jalan tol kayak gitu, menurut masyarakat yang nggak mengeluarkan pendapat itu bagaimana gitu, Mas? Minta pendapat sama yang pabrik laten, kurang lebih seperti itu, Mas. Sip. Kata Mas Solehin, membuat jejak pendapat atau membuat survei Iya. terhadap public laten ini untuk mendapatkan respon. Iya. Oke. Yang lain. Selain dari Mas Solehin, gimana tuh? Kalau teman-teman jadi humasnya, kalau tadi sudah langsung menyinggung, jadi Mas Solehin ini jadi humasnya Pak Basuki Hadimulyo ya, humasnya Kementerian PU. Untuk memanfaatkan public laten ini agar bermanfaat bagi Kementerian PU, kata Mas Solehin, bikin survei terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian PU tadi, gitu ya. Kementerian Pekerjaan Umum. Yang lain, ada ide nggak? Atau apa yang teman-teman lakukan seandainya diberikan tugas seperti ini? Boleh Pak, ngasih masukan masih ini Pak, ide Pak. Silakan, Mas Anwar. Nah, mungkin kalau saya sebagai posisinya humas kementerian di suatu perusahaan atau mungkin suatu negara, saya akan memberikan pertama akan memberikan informasi kepada masyarakat, terus selanjutnya akan menerima kritikan atau masukan dari masyarakat sehingga akan kita godok gitu kan istilahnya tuh Pak, memberikan ruang bebas sebebas-bebasnya untuk masyarakat memberikan kritikan kepada kita gitu Pak atau masukan pada kita. Sip, betul. Kalau kata Mas Anwar, gampangnya ada customer service yang bisa jadikan pengaduan gitu ya. Tapi masalah public laten itu kan dia nggak mau tahu masalahnya. Tuh. Kalau saya sih cenderung melakukan pendekatan kok, Mas. Gimana tuh Mas? Melakukan pendekatan ke masyarakat. Di situ kita akan melihat mana publik yang laten atau yang cuek dengan publik yang aktif. Nanti setelah kita melakukan pendekatan, kita kan tahu ini mana yang laten atau yang tidak. Maka yang laten menurut saya, oh ini si A, kelompok si A ini laten. Kita lakukan pendekatan lebih dalam lagi untuk memintai pendapat mereka sebenarnya mau kamu seperti apa sih? Kok kamu nggak memberi komentar? Atau misalkan, oh mau saya itu gini loh Pak. Kenapa saya diam? Karena nggak ada pengaruh yang diberikan dari hasil yang diberikan dari pemerintah itu nggak ada pengaruh ke hidup saya. Mau saya itu seperti ini loh. Mungkin seperti itu sih Mas. Lebih mendengarkan dan melakukan pendekatan. Oke. Mendengarkan. Sip. Dan mendefinisikan itu tadi. Di PDKT ya pokoknya kalau ada public laten, ada masyarakat lah bahasa yang tidak tahu ini adalah kerjaannya negara misalkan, ya didekati untuk dijelaskan dan kemudian didengarkan bagaimana anggapannya. Mas Slamet menanggapi itu Mas. Mas Slamet, gimana Mas Slamet? Dari tadi ngetik aja nih, kita mau dengar suaranya. Gimana Mas Slamet? Ada sosialisasi. Katakan Mas ya. Gimana? Kata Mas Slamet, menurut saya sosialisasi mengenai perusahaan atau pemerintahan bila perlu boleh dibuat acara-acara kegiatan sosial dan biarkan mereka ikut berpartisipasi. Oke, siap. Baik, pendekatannya sama. Ada pendekatan dengan cara ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendekati objek yang publik laten ini. Ya, semuanya jawabannya nggak ada yang salah ya. Wah, itu teman-teman mendefinisikan seperti itu. Jadi bayangkan bahwa nanti ketika teman-teman menjadi PR atau humas misalkan di sebuah perusahaan, di sebuah kementerian negara, di apapun itu, maka ya akan dihadapi dua publik ini. Publik yang bisa jadi aktif
aktif bisa jadi mendukung, bisa jadi yang kontra, Kritik. atau publik yang diem-diem aja gitu. Nah, maka harus ada strategi bagaimana menghadapi publik yang aktif, yang menyetujui, atau publik aktif yang tidak menyetujui, dan publik yang diem-diem saja ini. Jadi bayangan saya adalah gini, secara praktisnya adalah teman-teman misalkan sebagai humas punya media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya gitu. Nah, ketika media sosial ini dilakukan untuk humas, maka manfaatkan untuk menjawab apa yang ada di masyarakat. Contohnya gini, saya gampangnya. Saya ingin ngambil karakternya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dalam postingan-postingannya kadang beliau meluruskan hoax-hoax tentang dirinya. Artinya apa? Ridwan Kamil sedang berperan sebagai humas yang menanggapi publik aktif yang kontra terhadap dirinya. Jadi misalkan Ridwan Kamil dinilai mendukung LGBT gitu. Akhirnya Ridwan Kamil membuat postingan, saya tidak mendukung LGBT. Pernyataan bahwa saya pernah mengatakan mendukung LGBT adalah pernyataan yang salah. Itu adalah pernyataan yang diplesetkan. Dan itu dipublikasikan oleh Ridwan Kamil. Artinya dia sedang berperan dalam menghadapi publik aktif yang kontra. Nah, terus bagaimana kalau menghadapi publik aktif yang sejalan dengan dia? Misalkan ada YouTuber yang mendukung dia untuk mengembangkan Jawa Barat, maka dia datang menjadi narasumber di YouTube-nya dia, gitu, di kontennya dia, gitu. Itu adalah strategi kehumasan Ridwan Kamil untuk mendukung yang aktif terhadap dirinya, gitu. Nah, ini caranya. Nah, satu lagi wilayah adalah bagaimana orang yang tidak kelihatan sebagai pendukung yang aktif positif atau aktif negatif itu yang berlawanan. Maka ya Ridwan Kamil melakukan informasi sosial terus-menerus. Ini loh program saya, ini loh program saya, ini loh program saya, yang terus diinformasikan ke orang-orang yang kemudian bisa jadi nanti diketahui. Atau bahasanya teman-teman tadi ada sosialisasi, ada pendekatan. Atau tadi kalau kata Mas Mustafa sama kata Mas Anwar, kita harus dapat juga feedback dari masyarakat. Buatlah misalkan Jabar Quick Respon, kalau di Jawa Barat itu ada akun sosial media yang kemudian mencetak dan menanggapi secara cepat keluhan masyarakat Jawa Barat. Gitu. Nah, itu adalah strategi PR, strategi humas. Jadi kita bisa belajar dari sana. Ini saya kebetulan lagi keingetnya Ridwan Kamil, makanya saya ngomong Ridwan Kamil. Jadi saya seolah-olah lagi mempromosikan Ridwan Kamil ya. Saya kan juga suka kok sama Ridwan Kamil. Dengan sosoknya Ridwan Kamil saya suka. Pokoknya intinya itu adalah salah satu pimpinan yang kemudian memanfaatkan dengan baik media sosial. Jadi Ridwan Kamil pernah diwawancara oleh wartawan asing, kalau nggak salah dari Amerika. Dia ketika itu masih jadi wali kota Bandung, yang penduduknya itu Bandung berapa sih gitu, kata dia. Kemudian dia bilang, tapi follower Instagram saya itu lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Bandung. Artinya apa? Dia memiliki potensi yang besar untuk memberikan informasi, karena yang akan terdampak adalah banyak gitu, tidak hanya warga Bandung itu sendiri. Padahal dia tuh ketika itu kondisinya pimpinan Bandung gitu. Makanya nggak aneh ketika wali kota Bandung itu masih Ridwan Kamil, orang Kabupaten Bandung kebanjiran lapornya ke Ridwan Kamil, karena dia dikira itu Ridwan Kamil bertanggung jawab ke Kabupaten Bandung juga, padahal itu bukan wilayahnya dia. Nah, dari situlah dia mampu memanfaatkan kehumasan untuk meningkatkan karir politiknya. Betul. Gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi, humas itu penting untuk mengembangkan karir. Gitu salah satunya. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa slide terakhir. Ada istilahnya segmentasi publik. Jadi apa tuh segmentasi? Segmentasi kan di segmen, dibagi-bagi. Jadi segmentasi adalah kegiatan membagi-bagi pasar atau konsumen, kalau dalam hal kaitannya dengan perusahaan, ke dalam kelompok yang lebih homogen, dengan harapan akan memperoleh respon seperti
membeli, memakai, menerima, percaya, setia, dan sejenisnya. Jadi ini konsep dalam sebuah perusahaan tuh teman-teman harus juga mampu mengotak-ngotakkan sehingga sasaran humasnya nanti tepat sasaran. Nah, humas karena perlu menyusun program, maka tadi harus mensegmentasi. Contohnya apa ya? Kalau misalkan ini jilbab misalkan, teman-teman jadi pengusaha jilbab, maka kalau ingin sukses jilbabnya, maka bisa menentukan jenis pasar yang disasar itu penting. Misalnya saya ingin menyasarnya jilbab anak kecil. Nah, ketika ngomong jilbab anak kecil, kira-kira jilbab anak kecil yang seperti apa ya? Apakah untuk usia di bawah 7 tahun misalkan gitu. Karena kan sekarang anak kecil lucu tuh kalau dipakai jilbab gitu. Maka sasar yang itu. Atau jilbab anak kecil untuk usia SD sampai SMP. Kan jenisnya beda, warnanya beda, desainnya beda tuh untuk menentukannya. Dan nanti untuk humas ketika sudah mensegmentasi itu, dia pun akan melancarkan promosi atau informasi itu juga ke segmen yang berbeda. Ketika segmennya adalah jilbab untuk anak-anak, maka masuk nanti ke lingkungan ibu-ibu. Nanti di sana promosinya ke ibu-ibu tersebut gitu. Tapi kalau misalkan segmentasinya adalah ke anak-anak SMP atau SD, bisa jadi masuknya nanti ke sekolah-sekolah gitu, nggak ke ibu-ibunya tapi ke guru-gurunya gitu. Nah, hal seperti itu penting untuk bisa menajamkan dan memudahkan humas untuk membuat targetnya tercapai. Nah, ini kegunaan segmentasi juga bisa untuk kita memahami publik secara spesifik. Jadi kita bisa nanti ada istilahnya masa audiens, ada bisa mengkategorikan sosial dan kependudukannya, ada geodemografis, artinya letaknya gitu, ada psikografisnya, gaya hidup dan sebagainya. Intinya apa? Dengan membuat segmentasi, kita akan lebih spesifik mengarah kemana karakter dari publik tersebut. Jadi bahkan nanti ada perilaku dan efek komunikasi perorangan pun kita bisa menebak gitu. Misal kemarin saya pernah menceritakan terkait dengan ini Subway kemarin yang waktu Busway yang ditanya apa bedanya database dengan big data. Misalkan kita biasa menggunakan Subway atau busway itu dengan kartu. Nah, kita akan mendapatkan banyak tuh data di mana orang masuk, di mana orang keluar gitu. Stasiun mana yang paling ramai, stasiun mana yang paling sepi gitu. Nah, dari situ kita akan bisa mensegmentasi kebutuhan pasarnya bagaimana di stasiun yang ramai dan stasiun yang sepi tersebut gitu. Nah, kemudian ketika stasiun yang ramai, misalkan kalau di Indonesia setelah naik busway dilanjut dengan naik Gojek atau naik Grab gitu. Maka kita kasih tahu nih efek apa perilaku komunikasi perorangan itu bagaimana. Jadi setelah turun dari stasiun atau turun dari terminal, dia pegang handphone, dari handphone nyewa Gojek gitu. Nah, dari situ maka humas harus cerdas misalkan karena di situ pasti nanti banyak akan ada kerumunan orang misalkan ngantri mesen Gojek misalkan atau mesen Grab gitu. Maka space-nya harus dibuat tuh. Ada mungkin bagi humas ini apa pengumuman-pengumuman penting. Ini lokasi orang untuk menunggu Grab-nya atau menunggu Gojek-nya. Ini lokasi yang untuk para Gojek-nya atau Grab-nya parkir dan sebagainya. Sehingga mensegmentasi itu sangat penting untuk membuat kebijakan yang tepat. Nah, untuk membuat kebijakan yang tepat, si stakeholder itu membutuhkan informasi dari humas. Gitu. Ini ya contoh praktisnya dalam manfaat segmentasi. Ini
2 slide terakhir, 3 slide terakhir nih. Ada perilaku hubungan dengan berbagai publik. Jadi humas itu memiliki program hubungan dengan karyawan, maka harus didukung oleh keterbukaan pihak manajemen dan juga kesadaran dan pengakuan akan arti penting komunikasi dengan karyawan. Jadi kalau tadi humas itu dia punya 2 wilayah, ada internal di organisasi, eksternal di organisasi. Maka kalau misalkan di internal organisasi atau di internal karyawan, humas itu penting keberadaannya karena dia akan menjadi pengerat dalam organisasi. Maka untuk mengeratkan ini, keterbukaan pihak manajemen itu penting. Jadi humas nanti akan menginformasikan. Jadi kalau misalkan tadi saya tanya, teman-teman bagaimana kerjanya gara-gara coronavirus ini, apakah ada isu-isu pemecatan dan sebagainya, maka tim humas itu harus cepat nih meresponnya. Misalnya tadi, kalau ternyata manajemen ada kecenderungan akan mengalami kerugian sehingga mem-PHK beberapa karyawannya. Nah, agar tidak terjadi chaos atau chaos gitu, humas nih yang menjadi perantara untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan itu. Jadi misalkan nanti keputusan PHK ini seperti ini, konsekuensi PHK ini seperti ini. Maka agar tidak masalah ini keluar muncul di luar organisasi atau di luar perusahaan, humas yang akan menjadi penjembatannya. Sehingga kalau misalkan hubungan dari karyawan atau manajemen dengan bawahannya, maka humas akan memberikan informasi dari manajemen pada karyawannya, atau kalau lebih tinggi lagi dari pemegang saham, kemudian kepada bawahannya, gitu. Kemudian kalau di luarnya bagaimana? Tadi hubungan di dalam perusahaan. Kalau di luarnya, maka berhubungan dengan karyawan. Dengan konsumen. Kalau di luar dengan konsumen, maka humas ini berperan untuk bagaimana meyakinkan konsumen terkait dengan produk yang diberikan atau jasa dari perusahaan yang diberikan. Jadi informasi-informasi yang baik diberikan oleh humas kepada konsumen atau calon konsumen. Nah, selain itu, humas juga dalam sebuah perusahaan atau organisasi, dia akan berkaitan dengan atau berhubungan dengan pemerintah. Sehingga dia penting untuk bisa memiliki kemampuan lobby dengan pemerintah. Atau juga dia akan juga berhubungan dengan komunitas. Artinya masyarakat yang sekitar gitu. Jadi kalau tadi disampaikan, kalau misalkan ada tadi yang case public laten tuh bagaimana gitu. Ada secara sosialisasi atau acara-acara sosial gitu. Acara-acara kegiatan CSR. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari humas tuh untuk melakukan hubungan dengan pihak yang di luar dari perusahaan. Jadi menjaga hubungan dengan berbagai pihak itu penting. Nah, salah satunya adalah kita mengidentifikasi nih, misalnya pihaknya adalah pemerintah, bagaimana perusahaan kita ini mendapatkan izin dan sebagainya. Itu humas ada di situ perannya. Kalau di masyarakat sekitar, maka itu namanya hubungan dengan komunitas masyarakat sekitar. Dan yang paling penting salah satunya adalah berhubungan dengan media massa. Jadi kalau dengan media massa, humas harus tahu karakter media massa itu bagaimana. Jadi cara kerja media itu kalau dalam buku disampaikan dia deadline. Artinya kalau hari ini harus ada berita terkait dengan corona, maka ya dia harus mencari berita terkait dengan corona. Kemudian bagi seorang humas juga, misalkan pengen membuat kebijakan terkait dengan tadi program CSR dan ingin dipublikasikan. Nah, kita lihat wartawannya atau portal beritanya atau korannya ini cenderungnya terkait apa. Misalkan kita ingin menceritakan CSR kita untuk koran masalah
apa ya, korannya Greenpeace gitu. Maka kebijakan yang harus dilakukan oleh humas adalah melakukan CSR menanam pohon misalkan. Nah, sehingga informasi menanam pohon ini bisa dipublis atau bisa disampaikan di majalahnya Greenpeace gitu. Nah, dalam perilaku humas nanti kita ini diminta atau akan dipaksa untuk luwes. Luwes tuh bisa mudah bergaul gitu. Makanya nanti olahraga bersama, sarapan pagi, kemudian siaran pers rutin dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang akan dihadapi oleh seorang humas. Makanya saya juga cerita ketika dulu di corporate communication itu kegiatannya hampir setiap minggu, bahkan itu ya di restoran ketemunya, ngobrol-ngobrol itu ngolong-ngolong itu di restoran aja. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kayak cuma nongkrong-nongkrong, tapi ternyata itulah tugasnya humas untuk menjalin hal yang baik gitu. Nah, ini contoh saya ingin menyampaikan bagaimana humas bekerja dengan baik. Ini saya kasih judul Diplomasi Meja Makan Jokowi. Jokowi itu pernah ngundang YouTuber. Ini kalau yang ini ada Atta Halilintar nih. Terus yang lain-lainnya. Pernah juga mengundang blogger Kompasiana, yang paling bawah mengundang para pelawak. Nah, ini sepertinya sederhana kan ya teman-teman, sederhana bagaimana ya seorang presiden mengundang warga negaranya gitu. Tapi ini yang perlu dipahami oleh orang anak komunikasi adalah betapa jagonya pembisik Jokowi dalam mensegmentasi orang-orang yang diinginkan untuk didekati. Makanya yaitu YouTuber zaman sekarang itu, anak muda itu lebih senang lihat YouTube dibandingkan TV gitu. Maka dia harus mencitrakan dirinya untuk dekat dengan masyarakat melalui tangan-tangan YouTuber. Makanya diundanglah YouTuber untuk datang ke istana, makan dan sebagainya. Acaranya sebenarnya makan doang kan, tapi kan kalau yang namanya YouTuber, ketemu presiden nih, saya bikin konten gitu. Nah, kontennya terkait dengan presiden. Dari situ kemudian citra presiden akan naik gitu di mata masyarakat, terutama followers si YouTuber tersebut. Begitu di blogger ini Kompasiana. Kompasiana itu salah satu blogger atau apa ya, portal blog yang banyak orang mengikuti, banyak tulisan-tulisan yang disampaikan oleh orang bebas, orang masyarakat gitu, bukan wartawan gitu. Nah, di situ juga beliau ada di sana. Pelawak juga sama. Pelawak itu public figure gitu. Dia diikuti oleh banyak orang. Jokowi juga mengundang sebagai bentuk kedekatan antara dia dengan warganya gitu. Jadi ya sekali lagi salah satu kalau misalkan orang bilang, wah Jokowi ini pencitraan mulu. Kalau saya justru dari sisi ilmu komunikasi, inilah orang yang keren. Dia mampu mendesain hal-hal seperti ini dengan sangat detail dan bisa mensegmentasi sehingga kalau didefinisikan sebagai pencitraan, ya memang tugasnya tim humas untuk membuat citra melakukan pimpinannya, negaranya menjadi baik gitu. Jadi yang perlu dipelajari adalah bagi teman-teman komunikasi, bagaimana orang di belakang layarnya ini menciptakan seperti ini gitu. Karena tugasnya Jokowi kan hanya mengiyakan atau menidakkan kan. Yang mikirin itu bisa jadi pembisik-pembisiknya gitu. Mana kenal Jokowi dengan Sule gitu kan. Dengan siapa lagi pelawak-pelawak yang lain gitu. Semua yang ngatur adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, ini adalah tugasnya tim humas. Segitunya Mas ya, ternyata humas itu Mas ya. Iya, benar. Makanya saya kayak apa namanya? Apa ya? Apa namanya kok jadi bilang? Sepenting itu loh humas itu ternyata. Sepenting ini. Mencitrakan benar-benar pimpinannya. Kalau ini sosoknya gini. Nah, makanya saya sebenarnya nggak sabar mau mendengar ceritanya Mas Henry Setiawan nanti yang akan jadi tamu di kuliah kita, itu untuk menceritakan bagaimana dia pengalaman menjadi
protokoler humas untuk skala bupati, dan bupatinya itu di wilayah kecil gitu, Kabupaten Lumajang. Itu kan bukan kota yang terkenal banget lah. Loh, Lumajang terkenal, Mas. Kalau dia terkenal ya. Terkenal. Maksudnya Karena kalau kasusnya dibandingkan itu. kota di Jakarta gitu nggak terlalu gitu. Jadi makanya saya pengen dengar gitu. Kalau dia berpengalaman hampir 2 tahun terakhir menjadi tim humasnya di sana tuh bagaimana men-settingnya. Kalau ini kan setingkat presiden nih. Setingkat presiden ya kita bisa acungkan jempol lah bagaimana Jokowi mampu menjadikan dirinya itu juga seperti artis gitu ya. Karena akhir-akhir ini Lumajang viral, Mas. Bupatinya. Iya. Nah, bisa jadi itu kerjanya tim humas yang dari UT Korea itu. Lulusan UT Korea itu. Mungkin salah satunya ya, Mas. Soalnya kan Lumajang itu banyak banyak pro dan kontra yang terjadi masalah penambangan pasir itu loh, Mas. Salim Kancil kan dari Lumajang itu, Mas. Oh, Salim Kancil itu Lumajang. Iya. Yes. Makanya pro dan kontranya sebenarnya Lumajang itu rame, Mas. Kalau di dunia perpolitikan itu. Oh. Kabupaten Lumajang itu lumayan rame. I see. Ya, nanti kita teman-teman kali-kali nanti ada yang tertarik untuk memahami di balik layar yang dilakukan oleh Humas, nanti kita coba tanya-tanya ke Mas Hendra Setiawan nanti. Gitu. Oke, ini slide terakhir. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Hari ini kayaknya agak lumayan menjelimet nih. Kalau kesimpulan saya dari semua ini, sepenting itu loh Humas, baru tahu saya. Betul. Gimana Mas Nasrullah, ada yang mau ditanyakan? Nyimak dulu, Mas. Nyimak dulu, oke, siap. Nyimak sampai akhir ini. Teman-teman yang lain ada yang didiskusikan nggak? Jadi kalau saya mereview sedikit, yang kita bahas hari ini itu sebenarnya mengenal terkait dengan publik. Karena apa? Publik itu sasarannya Humas. Jadi garis besarnya adalah tadi definisi-definisi publik itu menyangkup ada publik, ada istilah kelompok, ada istilah massa gitu. Setelahnya kita lompat kemudian menganalisa publik ini jenisnya bagaimana dalam merespon Humas. Ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Ada yang aktifnya positif, ada yang aktifnya negatif. Terus setelah itu kita pun harus mengenal istilah stakeholder. Stakeholder itu apa? Orang-orang yang menentukan kebijakan. Nah itu bertahap juga. Artinya kalau ngomong stakeholder itu tidak hanya ketua, bisa jadi yang lain juga. Kalau perspektif Humas, stakeholder kan karena Humas itu kerjanya selain ngebisikin pimpinan ya, dia juga harus dapat feedback dari luar. Nah, artinya stakeholdernya Humas adalah bisa jadi orang luar itu, orang publik itu. Gitu. Jadi masyarakat itu bisa dibagi-bagi itu Mas ya, menjadi publik dan sebagainya itu tadi Mas ya. Ya berarti apa? Publik itu pengertiannya lebih sempit dari masyarakat gitu. Betul. Makanya tadi di awal disampaikan publik itu adalah berbeda dengan masyarakat atau society. Nah, benar kata Mas Slamet, harus pinter-pinter milih Humas. Kalau yang sekarang nih, saya ambil ini ya, biasa. Saya suka hot issue. Sekarang yang lagi dikritik adalah juru bicara coronavirus nih. Benar kata Mas Slamet. Jadi pinter-pinter memilih Humas nih, termasuk juru bicara. Juru bicara kemarin yang sekarang lagi viral di sosial media adalah yang mengatakan orang miskin nih menularkan coronavirus gitu. Itu artinya. Masa ya Mas, baru tahu saya malah. Coba gimana searching ya Mas? Silakan searching di sosial media. Mas Mustafa udah nemu belum? Yang kaya menularkan. Jadi intinya saling melindungi katanya. Nah, betul. Kita harus saling melindungi gitu. Jadi yang miskin jangan menularkan gitu. Yang kaya bisa bantu-bantu apa gimana gitu. Yang miskin kan jadi sakit hati, tersinggung ya. Yang miskin bilang
siapa yang pertama kali mengeluarkan, siapa yang ke luar negeri mampu untuk membayar pesawat gitu. Kalau bukan orang kaya, masa disebut orang miskin yang menularkan? Makanya sekarang yang lagi dikritik adalah jubirnya. Ini nyambung dengan kata Mas Slamet bahwa humas itu penting, memilih yang terbaik adalah penting. Nah, kalau konteksnya teman-teman, sekali lagi, humas itu karena dia kerjanya sangat kelihatan, tetapi bisa jadi ketika kerja dia nggak kelihatan, maka harus mulai memilah-milah tuh, teman-teman nih ada di posisi mana gitu. Artinya gini, kalau menjadi jubir itu sulit karena tidak terampil dalam berkata-kata gitu. Ada satu lagi, yaitu di belakang layar melalui tulisan-tulisan atau rancangan-rancangan kehumasan gitu. Jadi ya tadi kayak megang sosial media kan nggak tahu orangnya siapa ya, tapi ketika konten-kontennya bagus gitu, itu orang pasti akan memuji gitu. Wah, ini siapa sih di belakang layarnya yang mendukung adanya seperti ini gitu. Kayak orang-orang kemarin nanya, kalau kita belajar nih ya, belajar dari perjalanan karir seseorang, karirnya Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata sekarang siapa? Wisnu Tama. Wisnu Tama. Wisnu Tama itu orang mana sebelumnya? Dia orang media gitu, orang Media. di Net TV, dari Net TV, kemudian kemarin terakhir ditunjuk sebagai orang di belakang layar untuk kesuksesan Asian Games. Asian Games hebat kan, penampilannya bagus, teatrikal dan sebagainya baik gitu. Sehingga setelah Asian Games selesai, pemilihan presiden, akhirnya Jokowi memilih Wisnu Tama. Nah, apa poin yang ingin saya sampaikan? Wisnu Tama itu adalah salah satu contoh orang yang mencapai karir menjadi menteri dengan jalan kehumasan, jalan-jalan entertainment dulu di TV dulu gitu. Kemudian cocok ya berarti dia menterinya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Nah, itu gambaran bahwa humas itu penting sehingga ya teman-teman nih punya chance untuk ke sana gitu. Humas untuk ke sana gitu. Amin. Ya. Semoga terwujud. Nanti pokoknya kalau ada Mas Hendra Setiawan tadi yang kuliah tamu kita, teman-teman bisa nanti mengulik deh. Ada korelasinya nggak ketika dia belajar di UT Korea, terus sekarang kerjanya sebagai PNS di bagian humas Kabupaten Lumajang, terus ke depannya dia bagaimana gitu. Karena masih muda, sudah ada di belakang layar kesuksesan pemerintah daerah gitu. Masalahnya untuk jadi PNS itu memang yang sulit, Mas. Ya, nggak harus jadi PNS. Nah, saya jadi kepikiran sebelumnya, sebenarnya saya ada punya beberapa kandidat untuk menjadi kuliah tamu gitu. Ada tadi Mas Hendra Setiawan yang di Pemda, ada satu lagi alumni Ilkom, dia sekarang kerja di perusahaan dari corporate communication-nya. Itu juga saya mau kontak tadinya, atau teman saya alumni UI yang sekarang jadi humasnya di UI. Jadi UI di kampus itu dia jadi humasnya gitu. Nah, tadi saya ada 3 orang ini kandidatnya. Kira-kira siapa ya yang mau diundang gitu? Atau mungkin bisa jadi nanti kuliah tamunya lebih dari sekali gitu. Nanti kita lihat. Apa-apa, Mas. Lebih bagus itu. Jadi teman-teman bisa lihat praktikalnya. Praktikalnya bagaimana sih kalau misalkan menjadi humas itu gitu. Nanti saya timbang-timbang deh kalau misalkan memungkinkan untuk lebih dari sekali, ya nanti kita rancang lagi. Nah, artinya kalau nggak jadi humas di Pemda, bisalah jadi humas di perusahaan juga gitu. Mau nanya, Mas. Oke, silahkan. Ya, kalau misalkan nih humas kan penting ya bagi misalkan korporat atau perusahaan-perusahaan di bidang ya kayak komunikasi, kayak media seperti itu kan. Nah, kalau misalkan ada yang apa namanya sebagai penambah supaya si humas tersebut bisa apa namanya ya bisa naik lah. Kalau second humas itu kan misalkan bagian humas yang kedua itu kan berpengaruh nggak, Mas? Bagi ya kayak semacam ke organisasian gitu. Second humas. Second humas tuh definisinya gimana tuh, Mas Taufik? Jadi contoh ya yang sekarang kan lagi ribut coronavirus nih. Nah,
yang di berita-berita kan, yang di media kan juru bicara kan ya sekarang kan dalam tanda kutip kan dibantai nih, dibantai omongannya apa segala macam. Nah, Betul. sekarang yang baru-baru ini kan di media juga ada namanya yang di stand up comedy, orang stand up comedy, dia mensosialisasikan tentang COVID-19. Nah, itu lebih baik penyampaiannya daripada birokrat, contohnya juru bicara ini yang pemerintah ini nih, Mas. Nah, itu kan ada kan. Jadi kan second humas itu penting ya. Betul. Gimana itu pendapatnya, Mas? Kalau saya menanggapi wacana atau diskusi yang disampaikan Mas Taufik ini lebih cenderung ke tadi fungsi humas sebagai hubungan dengan pihak luar. Dalam artian pihak luar ini bisa jadi wartawan kalau misalkan konteksnya tadi pemerintah gitu. Jadi humas itu tidak harus bekerja sebagai dirinya sebagai humas, tapi bagaimana memanfaatkan kalangan lain. Makanya tadi kalau istilah Mas Taufik second humas gitu ya. Jadi kalangan yang lain yang kita ajak kerjasama, ajak untuk sepakat dengan kita, itu menjadi kemudian pendistribusi informasi yang kita inginkan. Betul. Nah, tadi misalkan kalau Mas Taufik bilang ternyata lewat stand up comedy itu jauh lebih baik gitu, orang ngomongin COVID gitu. Misalkan yang kemarin viral juga siapa yang ngomong Betawi banget tuh. Iya, itu komedian yang mampu mengirimkan informasi sebaik-baiknya. Makanya sebenarnya kalau teman-teman memahami, kemarin kan sempat muncul isu tuh Presiden mengundang buzzer membayar 73 miliar untuk menangani coronavirus ini gitu. Sebenarnya itu juga plesetan menurut saya dari lawan-lawan politik. Artinya maksudnya sebenarnya bukan itu. Tapi yang seperti Mas Taufik bilang tadi, second humas itu bisa diciptakan pemerintah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, salah satunya begitu kemarin saya melihat ILC itu Dr. Tirta itu kan dia ternyata salah satu influencer yang diundang oleh pihak BNPB untuk membantu mensosialisasikan masalah COVID gitu. Karena ternyata melalui beliau-beliau lah yang justru orang tuh manut gitu. Kalau menurut pemerintah udah diterima masyarakat, Mas. Iya benar. Betul. Nah, itu namanya strategi humas untuk memanfaatkan dalam tanda kutip tangan-tangan orang lain tuh, Mas Taufik. Jadi kalau misalkan tadi kita tuh harus sebagai humas harus luas gitu. Sering ngadain makan bareng, olahraga bareng, hal-hal yang seperti apa itu hanya sebenarnya strategi perkawanan yang kemudian ketika kita ada keinginan untuk dibantu, nah mereka-mereka lah yang akan membantu kita gitu. Walaupun ya tadi kalau bayangkan kayak Jokowi nih ngundang influencer, ngundang YouTuber ke istana gitu. Ya di sana kan sebenarnya Jokowi mau mentransfer pesan-pesan dia tuh bahwa pemerintah melakukan ini itu loh gitu. Jadi silakan apa yang menjadi informasi dari saya, teman-teman YouTuber kelola, kemudian membuatnya sesuai dengan kemampuannya, dari situlah dia menyebarkan informasi itu. Gitu. Jadi ya benar, second humas yang disampaikan Mas Taufik itu sangat penting, karena bisa jadi melalui opini orang-orang yang disebut second humas itu, tujuan dari sebuah organisasi itu sampai. Mungkin menambahnya bisa mudah lebih diterima di masyarakat dengan candaannya dia, dengan pembawaannya dia kali, Mas. Betul. Ya. Contohnya sekarang komedi kan enak nih. Betul. Dengan itu. Atau kalau misalkan ngomongin konteksnya perusahaan ya, teman-teman mungkin nggak sadar perusahaan itu sangat mensupport kegiatan-kegiatan komunitas. Misalkan perusahaannya Mio gitu, motor Mio. Ada kan Mio apa gitu, perkumpulan Mio di kota mana gitu. Itu perusahaan mensupport itu tuh. Nah, humas tuh bekerja tuh dengan komunitas tersebut. Untungnya apa sih? Bayangkan kalau komunitas tersebut kalian ada 100 orang gitu. 100 orang punya Mio yang sama gitu. Punya kegiatan rutin setiap hari apa, touring misalkan gitu. Disupport oleh perusahaan. Dia akan menjadi itu tuh ketok tular ya bahasanya. Jadi power of mouth gitu. Power dari kata-kata, dari mulut ke mulut tuh sangat baik. Nah, dari situ strategi humas tidak harus dia yang turun, tapi cukup dengan menjalin hubungan yang baik dengan komunitas tersebut akan menjadi agen-agennya humasnya. Gitu. Nah, itu juga bisa intelijen. Intelijen. Berarti humas itu bisa dikatakan sebuah kegiatan untuk mencitrakan diri sendiri, perusahaan ataupun pemerintah gitu, Mas ya?
Untuk Betul. membuat sebuah citra Betul. yang baik tentunya. Betul. Oh, Makanya nih kalau kata Mas Slamet, kalian harus kekinian ya. Iya, pasti. Harus jangan sampai kudet ya, kurang Kudet. update gitu. Jadi Harus mengikuti benar-benar teknologi. apalagi teknologi. Sekarang pokoknya zamannya informasi teknologi itu penting, humas harus menguasai itu dan bisa memanfaatkannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang pencitraan, emang itu tugasnya ya? Memang tugas ya. Karena membuat citra. Itu justru Salah kalau kayak pencitraan sukses berarti humasnya bekerja dan kerjanya bagus tuh. Betul. Kalau jelek berarti humasnya yang salah. Saya salah, Itu betul. maksudnya yang halu kalau jelek, Pak. Termasuk hoax. Termasuk Pak. Rumahnya yang halu biasanya kalau pencitraannya jelek. Siap. Makanya ini humas penting. Kayak misalkan saya sempat ini juga menyoroti, ini agak serius, menyoroti humasnya kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, ya, humas apa namanya ya, nama Twitternya itu humasnya real time menginformasikan, wah, termasuk ketika ada demo, yang demo rame itu yang setelah pemilu, ada ambulans membawa batu gitu. Nah itu kan yang mengawali adalah Twitternya Humas Polda gitu, Twitter resmi menginformasikan bahwa ada ambulans yang membawa batu, padahal nggak seperti itu kondisinya. Ada yang mendemo, mereka dikejar-kejar polisi, pada kena gas air mata, pada kesakitan, masih bawa batu masuk ke ambulans gitu. Bukan ambulansnya bawa batu, tapi pendemonya bawa batu yang kemudian sakit-sakitan akhirnya ditolong oleh ambulans. Nah, artinya tapi kemudian ada misinformasi yang mengatakan ambulans membawa batu untuk mensuplai pendemo gitu. Yang akhirnya nyasarnya adalah ambulansnya punya siapa sih gitu. Wah, ternyata ambulansnya punya Pemda DKI gitu. Wah, ini Pemda DKI berarti di belakang layar demo ini ya gitu. Akhirnya orang mengarah ke sana. Tapi begitu diverifikasi ternyata salah informasi itu. Nah, kemudian Punya efeknya Gerindra Prabowo. Nah, efeknya kemudian orang kan, wah ini humas Poldanya nggak bener nih, ada ada konflik of interest atau gimana gitu. Nah, artinya humas itu penting semuanya. Kalau misalkan nggak hati-hati, bisa jadi menambah citra buruk terhadap organisasi atau pemerintah atau perusahaannya. Oke. Gitu. Humas harus cakep enggak gitu, minimal inilah good looking lah ya. Kalau cakep relatif ya. Harus cakep. Pokoknya saya sih yakin teman-teman, kalau teman-teman terlibat dalam aktivitas kedepannya di bidang komunikasi, akan menjadikan itu track dalam karir apapun itu, entah di perusahaan atau apa. Karena biasanya humas itu paling tahu. Tadi kan dia akan dekat dengan pimpinan, dia paling tahu feedback dari luar organisasi tersebut. Sehingga ketika disuruh memimpin organisasi, katakan, dia punya track kedekatan dengan pemimpin sebelumnya. Sehingga ada dukungan kemungkinan besar. Kemudian kedua, kalau disuruh menganalisa organisasi, dia tuh paling ngerti. Karena organisasi tersebut dapat feedbacknya dari luar, dan orang yang menerima feedback tersebut ya humas yang paling awal. Kalau contoh di dunia perpolitikan, misalkan saya suka ngomong perpolitikan, tidak sedikit di luar negeri Perdana Menteri itu adalah orang-orang yang memiliki stasiun TV. Bahkan di negara kita, pimpinan-pimpinan partai itu mereka juga tidak sedikit yang memiliki TV, tidak sedikit yang memiliki bidangnya itu sana, komunikasi, kehumasan dan sebagainya. Surya Paloh punya Nasdem, Haritanu punya Perindo, lagi Khairul Tanjung walaupun dia tidak pemimpin partai tapi dia pengusaha besar, tapi dia punya TV juga. Iya. Abu Rizal Bakri. Misal Abu Rizal Bakri punya Golkar, dia punya TV One dan media ininya satu grupnya itu gitu. Intinya ya tadi komunikasi itu penting, humas itu menjadi jalan ke arah sana, maka dalam struktur keorganisasian humas ini tangganya lah, tangga awalnya. Kalau di jubir KPK naik nanti tidak apa-apa gitu. Kalau sampai level Perdana Menteri, dulu Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi ya, pemilik AC Milan juga sebelumnya. Itu dia pemilik media massa terbesar di Italia, kemudian masuk jadi Perdana Menteri Italia.
Erick Thohir. Erick Thohir juga punya saham di beberapa beberapa TV dan media gitu. Iya. Dahlan Iskan juga sama. Pokoknya ngomong udah keluar belum sih Mas? Dahlan Iskan Kenapa? itu? Udah keluar apa belum? Apa itu yang keluar? Dahlan Iskan. Dari mananya keluar? Pak Dahlan Iskan kan di penjara kan? Enggak. Apa ke Mas Teja nih? Aduh, ya. Kurang info kayaknya nih. Salah nama, salah orang. Iya kan di penjara kan kemarin kena kasus kan? Yang dulu itu. Dihukum iya, tapi kemudian banding. Jadi kan kalau yang terakhir tuh kasusnya adalah penjualan asetnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Iya, makanya. Surabaya. Ya, tapi itu kayaknya menang banding deh. Jadi dia dianggap bersalah oleh pengadilan tingkat Surabaya atau pengadilan tingkat tingkat tinggi apa ya? Tapi nggak di penjara, Di Mas. Jawa Timur soalnya Mas kenanya Mas. Tapi nggak di penjara. Oh gitu. Siapa sih ngomong salah berita tadi? Hei, kalian yang kurang update. Jadi ya gitulah. Itu ya salah satunya efek dari ini juga kemampuan beliau memiliki jejaring Jawa Pos itu. Iya. Kalau ada teman-teman baca Tribun itu, Tribun News Kalimantan, Tribun News itu tuh jejaringnya Dahlan Iskan tuh. Betul. Gitu deh. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Mas. Nggak ada? Oke ya, pokoknya intinya humas penting lah ya. Hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan informasi terkait dengan kehumasan, terkait dengan publik dan sebagainya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan, minggu keempat. Setelah minggu keempat nanti ada jeda libur 1 minggu, baru lanjut lagi. Nah, di minggu kelima itu rencananya sih ada kuliah tamu. Tapi saya masih belum memastikan ke yang bersangkutan fixnya tanggal berapa. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya bergabung. Selamat beristirahat dan nanti lanjutkan lagi kelas selanjutnya dengan tutor yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga semuanya tetap sehat. Sampai depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.